Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pupi Hardian dengan NIM 0562897735 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program Java yang membahas tentang penggunaan beberapa struktur data dasar, yaitu ada deklarasi variabel, tipe data float, tipe data string, dan kemudian pendeklarasian array 1 dimensi dan 2 dimensi, dan yang terakhir deklarasi linked list. Baiklah, yang terlebih dahulu saya akan buat programnya terlebih dahulu. Untuk penjelasannya saya akan menjelaskan setelah program selesai saya buat.
Baiklah, untuk penjelasannya, pada bagian paling atas terdapat kode import Java util linked list. Kode ini digunakan untuk mengimport library linked list dari package Java util agar program dapat menggunakan struktur data linked list. Untuk selanjutnya terdapat kelas utama yang bernama tugas 1. Kelas utamanya bernama tugas 1. Kelas merupakan tempat seluruh kode program dituliskan. Nama kelas harus sama dengan nama file Java, sehingga harus disimpan dengan nama tugas 1 Java yang ini. Di dalam kelas terdapat metode main, yaitu public static void main. Ini merupakan titik awal program dijalankan. Semua perintah di dalam metode ini akan dieksekusi secara berurutan oleh Java. Pada soal nomor 1, program mendeklarasikan variabel dengan tipe data float. Float struktur baris yang kita gunakan adalah 1,5. Variabel float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Nilai yang disimpan pada variabel ini adalah 1,5. Untuk soal nomor 2, pendeklarasian variabel string. String susunan kata baru sama dengan pemrograman struktur data Java. String digunakan untuk menyimpan data teks atau kumpulan karakter. Untuk soal nomor 3, program membuat array 1 dimensi, integer 8 angka, 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Pada array ini terdapat 8 angka integer. Untuk menampilkan isi array digunakan perulangan for each. Perulangan ini membaca seluruh isi array satu persatu lalu menampilkan menggunakan sistem outprint. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Pendeklarasian array 2 dimensi. String 2 angka, 2 angka. Array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Isi array tersebut adalah baris pertama 2, 4, 6, baris kedua 8, 10, 12, baris ketiga 14, 16, 18. Untuk menampilkan array 2 dimensi digunakan nested loop atau perulangan bersarang. Perulangan pertama digunakan untuk membaca baris, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk membaca kolom. Untuk soal nomor 5, program membuat linked list. Linked list urutan list angka. Ini digunakan untuk menyimpan data secara dinamis sehingga ukuran data dapat berubah-ubah. Data dimasukkan menggunakan metode add, yaitu 15, 28, 33, 47, 59. Untuk bagian output atau bagian terakhir, proses penampilan data ke layar menggunakan sistem print. Gunakan sistem output yang ini ya.
dan sistem out print. Pertama, program menampilkan nilai variabel float dan string secara langsung menggunakan sistem out yang ini. Setelah itu, untuk menampilkan array satu dimensi, digunakan perulangan for each, sehingga setiap elemen array dibaca satu persatu lalu dicetak ke layar menggunakan sistem out print yang ini. Selanjutnya, array 2 dimensi ditampilkan menggunakan nested loop atau perulangan bersarang, di mana perulangan pertama membaca baris, dan perulangan kedua membaca kolom. Yang ini membaca kolom, yang ini. Baca kolom. Terakhir, linked list ditampilkan menggunakan sistem out yang ini. Sehingga seluruh isi linked list muncul secara otomatis dalam satu baris. Dengan proses output tersebut, semua data telah disimpan pada program dapat ditampilkan dengan rapi dan berurutan. Dan hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.